Kamu lagi kesel sama seseorang, tapi pas ditanya kenapa, kamu cuma jawab gak apa-apa. Padahal di kepala kamu udah penuh banget. Banyak yang pengen diomongin, tapi gak ada yang keluar. Akhirnya kamu milih diem, dan berharap orang lain ngerti sendiri. Nah, kebiasaan diem saat marah itu kelihatannya aman. Tapi pelan-pelan, itu yang bikin orang lain menjauh dari kamu. Dan yang lebih parah, kamu sering gak sadar itu terjadi. Kamu pikir kamu lagi menghindari konflik, padahal yang terjadi kamu lagi membangun jarak. Bukan karena kamu gak peduli, tapi karena kamu gak tahu gimana caranya ngomong tanpa bikin semuanya makin buruk. Dan akhirnya kamu milih diem, nahan semuanya sendirian. Kalau kamu sering kayak gini, ini bukan sekedar kebiasaan. Banyak orang yang seperti ini, kelihatannya tenang, tapi sebenarnya penuh di dalam kepala. Kamu mungkin pernah pengen ngomong tapi takut salah, takut disalahpahami, atau pernah jujur tapi malah berujung konflik. Akhirnya kamu belajar satu hal, lebih baik diam daripada semuanya makin rumit. Dan dari situ, tanpa sadar, diam jadi jalan aman buat kamu. Sebenarnya dalam psikologi ini disebut sebagai penarikan emosional, atau dalam istilah lain emotional withdrawal. Ini adalah salah satu kondisi di mana seseorang memilih menarik diri saat emosinya meningkat. Bukan karena lemah, tapi karena otak kamu sedang mencoba melindungi kamu. Jadi secara sederhananya, kamu berpikir kalau ngomong bikin sakit, kayaknya lebih baik diem. Dan di situ jadi mekanisme bertahan, atau disebut dengan coping mechanism. Tapi pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Kalau dipikir-pikir, kebiasaan ini biasanya nggak muncul begitu aja. Ada proses yang pelan-pelan kebentuk. Mungkin dulu kamu pernah coba jujur, pernah coba ngomong apa yang kamu rasain, tapi respon yang kamu terima bukan dipahami. Bisa jadi kamu malah disalahin, dianggap berlebihan, atau bahkan diabaikan. Dan dari situ, tanpa sadar, kamu mulai belajar satu hal, bahwa jujur itu nggak selalu aman. Akhirnya sekarang, setiap kamu mau ngomong, kepala kamu langsung penuh. Kamu mulai mikir, kalau aku ngomong ini, dia bakal gimana ya? Nanti malah makin ribet gak ya? Atau jangan-jangan aku yang salah? Dan semakin kamu mikir, semakin kamu nahan, sampai akhirnya kamu capek sendiri di dalam kepala kamu. Belum lagi kalau dari dulu, kamu memang gak pernah benar-benar diajarin cara ngomongin perasaan. Jadi setiap ada emosi, yang kamu tahu cuma dua, ditahan atau didiemin. Makanya sekarang setiap marah, setiap kecewa, refleks kamu bukan bicara, tapi diem. Bukan karena kamu gak punya perasaan, tapi karena kamu terlalu sering belajar untuk menahan. Masalahnya, kebiasaan ini ada harganya. Semakin sering kamu diam, semakin orang lain tidak pernah benar-benar mengerti kamu. Mereka mungkin melihat kamu sebagai seseorang yang cuek, dingin, atau gak peduli. Padahal kenyataannya, kamu lagi berjuang di dalam diri kamu sendiri. Dan yang lebih bahaya, emosi yang kamu tahan itu tidak hilang. Dia cuma menumpuk. Dan suatu saat, bisa meledak di waktu yang tidak tepat. Atau lebih pelan lagi, menghancurkan hubungan tanpa kamu sadari. Dengan situasi yang kayak gini, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, mulai dari hal kecil. Misalnya kamu lagi kesal sama teman kamu, tapi biasanya kamu langsung diam dan menjauh. Kali ini coba deh, kamu gak perlu langsung cerita semuanya, cukup bilang, gue lagi agak kepikiran nih, nanti gue ceritain ya. Simple, tapi itu udah beda banget dari sebelumnya, yang langsung menghilang. Selain itu, jangan tunggu kata-kata yang sempurna. Misalnya, kamu lagi berantem sama pasangan, di kepala kamu udah banyak banget yang mau diomongin. Tapi karena takut salah, kamu malah diem. Coba sekarang kita ubah sedikit cara berpikirnya. Aku lagi kesel, tapi aku juga bingung jelasinnya gimana. Itu lebih jujur bro, daripada pura-pura gak ada apa-apa. Atau kamu juga bisa coba tulis dulu apa yang kamu rasakan. Ini bisa bantu kamu mengurangi overthinking sebelum bicara. Semisal kamu udah ngelakuin 3 hal tadi. Nah selanjutnya, pilih waktu yang tepat. Jangan bicara saat emosi kamu lagi di puncak. Kamu lagi panas banget habis debat, biasanya kamu langsung diem, tapi dalam hati masih penuh. Daripada kamu hilang tanpa penjelasan nih, kamu bisa bilang, gue lagi butuh waktu bentar, nanti kita lanjut lagi ya. Jadi orang lain tuh gak bingung. Dan kamu juga punya waktu buat nenangin diri. Karena yang perlu kamu ingat, ini bukan tentang langsung berubah jadi orang yang jago komunikasi, tapi tentang berhenti menghilang dan mulai hadir, walaupun itu sedikit.
Pada dasarnya, dia memang terasa aman. Tapi kalau terlalu lama, kamu bisa kehilangan banyak hal tanpa sadar. Karena pada akhirnya, orang tidak akan pernah benar-benar mengerti kamu kalau kamu sendiri tidak pernah mencoba untuk berbicara. Dan mungkin, hari ini bisa jadi awal kecil buat kamu berubah. Kalau kamu ngerasa ini relate, satu langkah kecil bisa kamu lakuin dengan menulis perasaan kamu di kolom komentar. Sebagai bentuk catatan kecil kamu sebelum belajar untuk mengungkapkan perasaan kamu.